Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Aulia dengan NIM 121202014. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal untuk UAS Filsafat Ilmu. Nomor ke-1, tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, terdapat beberapa aspek penting yang digunakan untuk memahami dan mengkaji sains serta metode ilmiah. Berikut adalah 3 aspek penting dalam filsafat ilmu beserta penjelasannya. Yang pertama itu, metode ilmiah adalah proses sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia fisik dan alam semesta. Yang kedua itu, realitas dan objektivitas. Aspek penting lainnya dalam filsafat ilmu adalah pemahaman tentang realitas dan objektivitas. Yang ketiga itu kritisisme dan skeptisisme, yaitu aspek penting lainnya dalam filsafat ilmu adalah kritisisme dan skeptisisme. Selanjutnya yang nomor 2 itu, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Secara sistematik, upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah dapat dibagi menjadi beberapa langkah penting. Berikut adalah penjelasan tentang langkah-langkah tersebut. Yang pertama itu observasi. Langkah pertama dalam mencari pengetahuan ilmiah adalah melakukan observasi terhadap fenomena yang menarik perhatian. Yang kedua itu pembentukan pertanyaan. Setelah melakukan observasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan pertanyaan yang jelas dan spesifik berdasarkan fenomena yang diamati. Lalu yang ketiga itu penelitian literatur. Sebelum melakukan eksperimen atau penelitian sendiri, penting untuk memeriksa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pertanyaan yang mau diajukan. Yang keempat itu merancang percobaan atau studi. Setelah mendapat pemahaman yang memadai tentang penelitian terdahulu, peneliti dapat merancang eksperimen atau studi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan dan penelitian mereka. Lalu yang terakhir itu pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data melalui metode-metode yang relevan dengan desain penelitian yang telah dirancang. Selanjutnya yaitu nomor 3. Tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Syarat pengetahuan ilmiah yang pertama itu objektivitas. Pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati secara objektif dan diuji secara empiris. Yang kedua itu metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah dikembangkan melalui penggunaan metode ilmiah yang sistematis dan logis. Yang ketiga itu reproduksibilitas, yaitu pengetahuan ilmiah harus dapat direproduksi oleh orang lain yang mengikuti metode dan prosedur yang sama. Yang keempat itu verifikasi dan peer review. Pengetahuan ilmiah harus melalui proses verifikasi dan peer review oleh komunitas ilmiah. Yang terakhir itu keberlanjutan. Pengetahuan ilmiah harus terus berkembang dan diperbarui dengan adanya penelitian baru dan temuan yang lebih baik. Lalu sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah itu yang pertama metode penelitian, yang kedua sumber daya perpustakaan, yang ketiga laboratorium dan fasilitas penelitian, yang keempat kolaborasi dan diskusi, lalu yang terakhir teknologi dan perangkat lunak. Hasanah pengetahuan ilmiah itu yang pertama disiplin ilmiah, fisika, kimia, biologi, matematika, psikolog, ekonomi, ilmu komputer, sejarah, antropologi, dan lain-lain. Yang kedua itu teori dan konsep, hukum Newton tentang gerak, teori evolusi Darwin, hukum termodinamika, teori kuantum, relativitas Einstein, dan teori-teori lain yang mendasar jadi dasar pemahaman di berbagai bidang ilmiah. Yang ketiga itu temuan dan penemuan, hukum gravitasi, struktur DNA, penemuan radio, vaksinasi, penemuan penicillin, dan internet. Lalu yang nomor 4 itu, menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kalau menurut saya itu, pengembangan ilmu itu harus dibebas nilai. Karena pengembangan ilmu terikat dengan nilai itu pengembangan ilmu bebas nilai memiliki kepentingannya dalam mencapai pemahaman objektif tentang dunia. Penting juga untuk mengakui bahwa ilmu tidak dapat dipisahkan dari konteks nilai dan dampak sosialnya. Dalam praktiknya, pendekatan yang terbaik mungkin adalah mencoba menjaga objektivitas ilmiah sebanyak mungkin sambil mempertimbangkan
implikasi etis, dan dampak sosial dari penelitian dan penemuan yang dilakukan. Lalu soal yang terakhir itu, dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah dua pendekatan utama dalam metodologi penelitian. Meskipun keduanya bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru, pendekatan ini berbeda dalam beberapa aspek utama. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan data yang dapat diukur dalam bentuk angka dan menerapkan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami mereka. Kedua pendekatan ini memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif cenderung menghasilkan generalisasi dan menjawab pertanyaan penelitian yang terfokus pada hubungan sebab akibat dalam populasi yang lebih besar. Ini dapat membantu dalam pengembangan teori yang kuat dan memungkinkan replikasi penelitian. Lalu kalau pendekatan kualitatif itu memperkaya pemahaman kita tentang konteks sosial dan kompleksitas fenomena yang kita teliti. Pendekatan ini lebih cocok untuk penelitian yang berfokus pada pengalaman manusia, persepsi, dan makna. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan teori-teori baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.